Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang anak dan tanggung jawab. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bu Ida dan Pak Gunawan, ada salah satu keluhan yang acap kali saya harus terima dari orang tua, terutama orang tua anak-anak remaja, yaitu anak-anak mereka itu tidak bertanggung jawab. Saya kira ini pergumulan yang harus dihadapi oleh hampir semua orang tua, terutama yang anak-anaknya mulai menginjak usia remaja. Biasanya pertengkaran muncul di antara anak dan orang tua dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, misalnya membereskan kamar dan sebagainya. Nah, apa yang harus orang tua lakukan? Yang saya harus tekankan pertama-tama adalah kita ini kadang-kala memiliki konsep yang keliru tentang tanggung jawab. Kita cenderung mengaitkan tanggung jawab itu dengan tugas. Jadi orang yang melaksanakan tugas, orang yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, akhirnya kita menekankan pada pemberian tugas sebagai wujud dari tanggung jawab yang ada pada anak kita. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa tanggung jawab itu lebih dari sekadar tugas. Bahkan yang saya ingin tekankan, tanggung jawab justru sebetulnya harus diawali dan muncul dari kepercayaan. Jadi dengan kata lain, anak-anak waktu mendengar tugas, biasanya dia mengkerut, dia nggak suka. Yang harus kita tanamkan adalah dari awalnya, terutama pada anak-anak yang masih lebih muda, adalah kepercayaan. Kita mempercayakan anak untuk melakukan sesuatu. Nah, rasa percaya ini sebetulnya adalah langkah pertama menanamkan tanggung jawab pada anak. Saya berikan contoh apa yang saya maksud di sini ya. Misalkan kita ini ingin pergi dari ruangan, kemudian si adik kecil sedang tidur. Nah, kita panggil anak kita yang lebih besar dan berkata, "Tolong engkau di sini melihat adikmu. Mama harus pergi ke bawah sebentar. Saya takut adikmu nanti jatuh atau bangun dan mama tidak tahu. Nah, saya ini kok percaya pada kamu untuk menjaganya. Kalau dia sampai bangun, kamu terus keluar panggil mama supaya adikmu tidak jatuh. Nah, saya percayakan adik ini pada kamu ya, karena mama tahu kamu mampu untuk menjaga adikmu." Nah, di sini dalam contoh tersebut yang penting bukan tugasnya. Dan si anak pada awal-awal ini tidak melihat bahwa dia diembangi tugas. Dia diembangi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang bernilai yang dapat membantu orang tuanya. Jadi seringkali kita memang salah kaprah. Dari awal-awal yang kita tekankan adalah kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Dan anak-anak tidak suka. Sebab jangankan anak-anak, kita saja yang sudah dewasa ini, kalau disuruh kerjakan ini, kerjakan itu sama atasan kita, kita tidak terlalu menyenanginya. Ya apalagi anak-anak kita. Gitu. Nah, tetapi untuk bisa mempercayai itu Pak Paul, itu kan secara bertahap gitu Pak Paul. Nah, pada awalnya ketika kita mau mencoba menanamkan tanggung jawab pada anak, apa sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua itu? Yang pertama adalah kita mulai melibatkan anak dalam tugas rumah tangga. Nah, tugas rumah tangga ini sekali lagi hal-hal yang sangat sederhana. Tadi yang saya kasih contoh adalah tentang melihat adik untuk jangka waktu yang hanya sangat bentar. Jadi jangan juga menyuruh anak kita menunggu adiknya selama 1 jam. Ya terlalu lama. Yang saya maksud dengan menunggu adik misalnya hanya 5 menit saja. Sehingga dia menyukai tanggung jawab tersebut. Sebab di balik tanggung jawab dia tahu dia dipercayai. Dan ini membuat dia menjadi seseorang yang berguna, dipercayai oleh orang tuanya. Nah, libatkan anak kita dalam urusan-urusan rumah tangga yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Misalkan
ajak dia untuk melipat handuk. Misalkan dengan kita berkata, wah ini handuk berantakan, yuk bantu mama. Saya tahu kamu kok orangnya rajin, bisa bantu mama. Coba bantu mama lipat handuk ini sama-sama. Nah, waktu kita menyuruh anak kita, sebaiknya kita juga bersama dengan dia. Salah satu hal yang membuat anak-anak itu enggan untuk mengerjakan tugas yang kita minta kepadanya adalah dia harus mengerjakannya sendiri. Nah, jadi dari awal-awal itu yang penting adalah selain dari kita memulai dengan memberikannya kepercayaan, ya, selalu nadanya nada kepercayaan, itu juga kita lakukan bersama dengan dia. Jadi sewaktu kita masak misalnya, yuk bantu mama yuk, saya percaya kok kamu itu udah bisa bantu mama sekarang, kamu sudah besar. Nah, oke ya, mama nanti minta apa, kamu berikan ya. Coba ambilkan sendok, diambilkan sendok. Coba ambilkan garpu, ambilkan garpu. Ambilkan garam, ini yang namanya garam. Jadi dalam keterlibatan bersama dengan ibu itu, si anak akan menikmatinya. Atau misalkan si ayah, dia ingin misalnya ya membetulkan sepeda anaknya atau apa, dia ajak anaknya bersama-sama dengan dia. Coba ambilkan obeng. Waduh, kamu sudah besar ya, kamu sudah mengerti artinya obeng. Bantu papa yuk, soalnya papa nggak bisa sendirian nih, papa perlu bantuanmu. Nah, jadi sekali lagi nadanya sama, yaitu percaya. Ini suatu kepercayaan. Nah, mulailah dengan tugas-tugas rumah tangga. Ya, nah makanya memang agak sukar dilaksanakan bagi orang yang mempunyai pembantu 5 dan suster 5, apalagi mau dikerjakan di rumah. Makanya hal-hal seperti itu bisa merugikan anak kita. Ya itu kalau tugas di rumah, Pak. Tapi kalau tugas sekolah kan orang tua nggak bisa bekerja sama. Nah, dari kecil, makanya sebelum usia sekolah, sudah dimulai langkah-langkah untuk melibatkan anak dalam urusan-urusan rumah tangga. Waktu dia masuk ke sekolah, sudah tentu dia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Di sini, anak-anak belajar berdisiplin. Ya, kalau membantu orang tua, anak-anak ini belajar membantu ya. Kalau sekolah, dia itu sebetulnya belajar berdisiplin. Nah, berdisiplin adalah bagian dari tanggung jawab. Bagaimana membantu, yang tadi telah kita diskusikan, juga adalah bagian dari bertanggung jawab. Berdisiplin artinya apa? Berdisiplin artinya adalah melakukan hal yang tidak selalu kita ingin lakukan. Itu prinsipnya. Jadi waktu kita harus belajar, kita bisa belajar. Meskipun tidak ingin belajar saat itu. Nah, anak-anak memang pada dasarnya senang main dan tidak senang belajar. Oleh karena itu, perlu ada arahan orang tua dan keseimbangan hidup. Sehingga dia bisa bermain juga, di samping dia akan ada waktu juga untuk belajar. Nah, di sini kita memang harus bersama anak awalnya untuk duduk bersama dia. Lama-kelamaan ya kita tinggalkan dia untuk belajar sendiri. Tapi kita perlu bertanya, apakah dia sudah belajar? Apakah PR-nya sudah selesai? Dan kalau perlu kita mengeceknya. Begitu. Nah, itu yang sering kali terjadi akhir-akhir ini, yang terlihat adalah justru orang tua itu membantu anak terlalu jauh. Tapi kalau tidak dibantu, tidak selesai tugas itu, Pak Kon. Tugas sekolah itu. Sehingga ada ibu yang saling menelpon ibu yang lain, menanyakan PR anaknya dan mengerjakannya dan sebagainya. Maka ada yang sering berkata bahwa yang belajar akhirnya adalah si ibu. Iya. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Nah, itu bagaimana? Kalau ibu tidak ikut membantu anaknya nanti akan dapat nilai kurang sekali di sekolah. Tapi kalau dibantu, dia merasa tanggung jawabnya berkurang. Ada kalanya memang anak-anak itu perlu dibantu. Jadi kalau dia tidak dibantu, dia tidak mengerti. Nah, tugas orang tua adalah membuat anak itu mengerti. Tugas orang tua adalah menolong anak itu mengerti. Jangan sampai orang tua seperti mesin yang menolong anak untuk menghafal. Nah, ini yang saya sering lihat. Anak-anak itu akhirnya dilatih untuk menghafal. Tapi siapa yang harus menghafalnya? Sebetulnya orang tuanya. Misalnya, ibu kota dari Jawa Barat adalah. Nah, saya kira awalnya nggak apa-apa. Tapi setelah kita lakukan itu beberapa kali, kita harus meminta anak yang membacanya dan menghafalnya sendiri. Kita ajarkan caranya, misalnya minta dia menutup jawaban itu dengan tangannya. Atau kita hanya meminta dia menutup huruf yang di belakangnya.
Huruf yang di depannya misalnya 2 huruf pertama dia boleh lihat. Sehingga dia mulai bisa belajar menghafal. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang sering dilakukan oleh para orang tua, yaitu menjadi mesin hafal. Anak seolah-olah tinggal hanya mendengarkan orang tua saja menghafal. Yang menghafal orang tuanya. Besok ulangan anaknya kurang bisa juga begitu. Jadi anaknya diajarkan saja untuk menghafal begitu. Iya. Selain tugas-tugas atau tanggung jawab yang ada di rumah dan kalau sekolah ya sudah mulai sekolah, bagaimana dengan tanggung jawab anak pada lingkup sosial yang lebih luas lagi, Bapak? Dengan teman atau bahkan di gereja dan sebagainya. Nah, tanggung jawab bagi saya bukan saja menyangkut membantu ya urusan-urusan dalam rumah, bukan saja berdisiplin dalam hal-hal sekolah, dia juga harus belajar melayani. Melayani artinya adalah memberikan, ya, menyediakan diri untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Jadi anak-anak dari kecil perlu kita didik untuk belajar memberikan dirinya bagi orang lain. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita tahu bahwa di sekolah minggu sedang dibutuhkan suatu kelompok bernyanyi. Dan kita tahu anak kita sedikit banyaknya bisa bernyanyi. Kita minta dia ikut. Misalkan dia berkata, saya nggak mau ikut suara saya nggak bagus. Kita katakan suaramu lumayan bagus. Tapi yang lebih penting dari suaramu adalah mereka sedang membutuhkan orang. Nah, saya kok rasa baik ya engkau itu membantu mereka. Supaya ada yang bisa menyanyi dalam kelompok tersebut. Jadi hal-hal seperti ini kita mulai tanamkan. Sehingga dia mulai mengerti artinya menolong orang lain. Yang bukan saudaranya atau bukan orang tuanya. Sebab awalnya dia menolong orang tua. Awalnya dia belajar untuk ulangannya sendiri. Nah, sekarang dia harus keluar dari dirinya dan keluarganya atau rumahnya. Yakni memperhatikan orang lain dan memperhatikan Tuhannya. Bagaimana dia dapat juga memberikan dirinya untuk Tuhan dan untuk orang lain. Ya. Seringkali juga dijumpai itu tanggung jawab yang tidak seimbang gitu Pak Balya. Artinya gini, kadang-kadang seseorang anak atau remaja bahkan ya, tanggung jawabnya begitu besar terhadap gereja gitu ya, atau terhadap sekolah ya. Tapi sebaliknya yang terjadi tanggung jawabnya terhadap rumah rendah sekali gitu. Biasanya kalau sampai tanggung jawabnya di rumah rendah sekali, biasanya karena orang tua kurang konsisten. Sebab saya kok percaya kalau dari awalnya orang tua konsisten mendidik anak dalam hal bertanggung jawab, seharusnya nggak sampai terjadi begitu. Tapi dia bisa bertanggung jawab yang lebih besar di sekolah ataupun di gereja. Karena memang di gereja atau di sekolah, dia melakukan hal-hal yang dia senangi. Begitu. Misalkan di sekolah dia ikut OSIS, di gereja dia ikut pengurus remaja. Nah, dia menyenangi hal-hal yang dia lakukan itu. Di rumah dia nggak menyenangi hal-hal misalnya melipat selimutnya, membersihkan kamar tidurnya. Nah, tapi saya tetap percaya kalau kita konsisten dari anak-anak itu masih kecil, seharusnya dia mulai belajar. Misalkan dia nggak melakukannya, kita perlu tegur dia. Ini kamarmu, kamu yang harus bersihkan. Ini ranjangmu, engkau tidur di sini, engkau yang harus bereskan. Atau misalnya dia mandi, bajunya dia lempar di mana-mana, kita katakan kau harus pungut. Tidak engkau pungut, kami marah. Begitu. Misalkan sekarang ini yang kami lakukan di rumah kami. Malam hari, kami menggilir untuk mencuci piring. Dari anak paling kecil sampai anak paling besar, kami gilirkan untuk mencuci piring. Nah, memang mereka nggak suka hal itu. Tapi kami gilirkan, kami selalu berkata, kemarin yang cuci dia, ini hari kami yang cuci. Terus kami gilirkan begitu. Nah, mula-mulanya mereka senang. Waktu saya mencuci piring, ada yang mencuci piring juga sama-sama. Soalnya hal yang baru, lama-kelamaan menjadi beban buat mereka. Tapi tetap kita konsisten. Kita terus minta mereka mencuci piring. Nah, lama-kelamaan seringkali tawar-menawar. Saya cuci piring saya sendiri. Yang dicuci jadinya hanyalah milik dia. Yang orang lain punya dia nggak mau cuci. Kita katakan tidak. Kamu harus cuci semuanya. Tapi dia juga tahu besok kakaknya atau adiknya akan mencuci piring dia sendiri yang dia pakai tadi. Begitu. Dengan cara inilah anak-anak mulai belajar memberikan dirinya untuk orang lain. Bukan saja untuk kepentingan dirinya. Demikian juga nantinya dengan di gereja ataupun dengan teman-temannya. Menolong atau memberikan diri bagi orang lain tanpa ada pamrih untuk dirinya. Sebenarnya rasa tanggung jawab itu tumbuhnya bagaimana Pak? Apa karena memang awalnya tadi dari menyukai gitu Pak? Tapi kan ada beberapa tanggung jawab itu memang sejak awal sudah tidak disukai gitu loh.
Tapi tetap harus menjadi tanggung jawabnya dia. Ada dua unsur yang penting dalam hal tanggung jawab ini, Pak Gunawan. Yang pertama adalah disiplin diri, melakukan hal yang tidak kita kehendaki tapi toh harus kita lakukan. Jadi sejak kecil anak-anak harus mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya. Dialah yang mengatur dirinya, bukan hasrat yang mengatur dirinya. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua yang penting dalam hal tanggung jawab adalah anak-anak harus mulai bisa mempunyai target dan mencapai targetnya. Sebab ini akan sangat berguna nanti dalam pertumbuhan dia sebagai anak remaja ataupun sebagai seorang pemuda. Ada hal yang dia harus lakukan dan dia harus capai. Ada target yang dia harus penuhi dan itulah yang dia harus kerjakan. Nah, anak-anak harus mulai belajar menetapkan target. Contohnya apa? Misal dalam hal belajar. Dia tahu ada ulangan minggu depan, kita katakan ulangan minggu depan mulai kamu tidur sekarang. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya yang kita ajarkan adalah belajar menetapkan target dan mengejarnya. Karena minggu depan ulangan, mulai dari sekarang engkau belajar. Jadi engkau bisa mencapai target itu. Atau yang lainnya lagi, kalau engkau lulus dengan angka seperti ini yang kita tentukan, maka nanti aku akan belikan kau sepeda misalnya. Nah, anak mempunyai target lagi, sehingga dia mencapai, mengejar target tersebut. Jadi ada dua aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan jiwa anak, yaitu belajar menguasai diri, melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan, dan yang kedua, belajar mencapai target. Setelah dia menetapkan target apa yang dia ingin capai itu. Nah, inilah yang akan membawa dia ke depan, menjadi anak yang mempunyai motivasi dan arah hidup. Kadang-kadang kita mengomeli anak kita ya, tak punya arah hidup dan sebagainya. Saya kira salah satu kekurangan kita orang tua, kurang menekankan dua aspek ini dalam hal tanggung jawab. Menguasai dirinya dan menetapkan target ke depan. Gitu. Itu apa enggak digolongkan dengan anak yang menurut Pak Paul? Sehingga dia bisa misalnya diajarkan untuk mencapai target apa? Itu apa enggak termasuk anak yang menurut? Bagaimana kalau anak itu tidak menurut begitu? Nah, biasanya kalau kita melakukannya setelah anak itu remaja, terlambat. Jadi target-target seperti ini sudah mulai kita terapkan sewaktu anak-anak itu di bawah usia 10 tahun. Jadi menguasai diri, menargetkan, itu sudah harus kita laksanakan pada masa-masa anak-anak itu berusia misalnya 7-8 tahunan. Sehingga lama-kelamaan dia biasa untuk memerintah dirinya, melakukan hal yang dia nggak sukai, dan juga belajar untuk menetapkan target di depannya untuk dia capai. Sekali lagi kalau kita mulai sadari ini, setelah anak kita berusia misalnya 15-16 tahun, agak susah. Sebab dia sudah terbiasa hidup semaunya. Tanpa harus melakukan yang dia tidak sukai, tanpa dia harus menetapkan target. Sebab orang lain yang akan membuat target itu buat dia, dan menolong dia mencapainya. Sehingga dia nggak belajar mencapai target itu sendiri. Begitu. Satu sisi yang seringkali kita orang dewasa kurang lakukan adalah memberikan pujian tatkala dia mencapai target atau melakukan tanggung jawabnya lah, Pak. Itu bagus sekali Pak Gunawan. Memang hal itu sangat penting dan ada kalanya kita melupakannya. Waktu anak berhasil melakukan sesuatu yang dia targetkan misalnya atau yang kita minta, jangan lupa untuk memberikan pujian. Karena pujian adalah vitamin yang akan mendorong dia mengulang perbuatannya itu. Ini akan mendapatkan respons yang positif dari orang tua saya. Nah, waktu saya mendapatkannya, saya pun merasa positif tentang diri saya. Semakin saya melihat diri saya positif, semakin saya lebih berani untuk menetapkan target, lebih berani untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Begitu. Jadi itulah kira-kira rentetan ya, prosesnya. Mungkin kekhawatirannya, juga itu yang menjadi pengalaman saya adalah seberapa jauh kita melakukan pujian itu supaya tidak malah membuat anak itu ya yang Bu Ida katakan sombong atau takabur gitu loh Pak Paul. Saya kira pujian kita ucapkan sekali itu sudah cukup. Lain kali dia berbuat hal yang bagus lagi ucapkan sekali. Sebaiknya jangan untuk satu hal yang diperbuat anak kita menggunakan 5-6 pujian. Saya kira itu berlebihan. Jadi satu kalimat, satu kata sifat sudah cukup.
Anak tahu bahwa dia diperhatikan, bahwa tindakannya itu tidak luput dari perhatian orang tuanya. Maka orang tuanya memberikan dia pujian seperti itu. Nah, itu sudah cukup. Yang juga penting Pak Gunawan, sebetulnya waktu kita memuji anak, kita ini sebetulnya juga menerapkan sistem pertanggungjawaban, accountability. Anak-anak itu waktu melakukan sesuatu harus tahu bahwa tindakannya itu atau pekerjaannya itu akan dicek kembali oleh orang tuanya. Nah, pujian kan sebetulnya menandakan orang tuanya mengawasi perbuatan yang dilakukannya itu. Nah, waktu orang tua bertanya dan akhirnya memberikan pujian, secara nggak langsung orang tua menuntut pertanggungjawabannya. Jadi, bagi orang tua yang ingin mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab, jangan lupa setelah meminta sesuatu untuk dilakukan, cek kembali, sudah dilakukan atau belum. Begitu. Sebab kalau tidak ada pertanggungjawaban, itu sama ya dengan mengatakan, oh engkau boleh lakukan, engkau boleh tidak lakukan, terserah engkau. Enggak. Jadi kalau kita ingin itu dilakukan, kita harus cek. Ini menandakan, ini penting buat kita. Jadi anak tahu, kalau orang tua minta sesuatu, harus dilakukan. Karena ini penting bagi orang tuanya. Sehingga dia lebih hormat terhadap permintaan orang tuanya. Iya. Sebaliknya Pak Polem, kalau misalnya setelah dicek, itu ketahuan bahwa anak tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, kan seharusnya kita memberikan teguran. Tadi Pak Pol katakan kalau dia berhasil memenuhi tanggung jawabnya, kita berikan pujian sekali. Cukup dipuji, tidak berlebihan. Nah, kalau dia gagal atau tidak berhasil melakukan tanggung jawabnya, bagaimana caranya kita memberikan teguran atau disiplin? Saya kira disiplin atau teguran harus diberikan waktu anak lalai melakukan tanggung jawabnya tanpa alasan yang memang baik. Misalkan ada alasan yang sungguh-sungguh baik ya, dia memangnya sakit atau apa, oke, kita maklumi. Tapi misalkan dia memang lalai, jelas-jelas ada unsur kelalaian, saya kira kita perlu memberikan sanksi negatif. Sanksi negatif tidak harus selalu berbentuk kemarahan atau pemukulan, tidak harus. Sanksi negatif bisa berbentuk ungkapan hati kita saja yang berkata, saya kecewa, engkau kok tidak mengindahkan permintaan saya. Atau aku kok sedih ya, engkau kok tidak melihat bahwa ini penting bagimu. Nah, hal seperti itu kalau kita ucapkan dengan serius, sangat berdampak sebetulnya. Nah, tapi ada anak-anak yang memang lebih keras, sehingga kadang-kadang perlu ungkapan yang lebih keras juga. Gitu. Dan juga ada anak yang dablek Pak Pol. Ada anak yang dablek juga, betul, yang keras kepala. Sekalipun orang tuanya meminta begitu, tapi toh enggak. Saat itu mungkin ya menyesal, tapi toh akhirnya enggak dilakukan lagi. Betul. Ya, kita harus kasih sanksi yang lebih keras lagi, atau justru kadang-kadang membatasi kebebasannya untuk waktu sementara, itu harus dilakukan. Jadi memang harus berikan imbalan baik yang positif ataupun negatif terhadap tindakannya itu. Seringkali juga tidak seimbang gitu Pak, kalau orang tua memberikan pujian dan teguran gitu. Tadi Bapak katakan pujian cukup sekali, tapi teguran ini bisa berkali-kali tuh. Walaupun kesalahannya cuma sekali, tapi terus diulang lagi, dan itu membuat anak jenuh gitu mendengar teguran-teguran semacam itu. Tepat sekali Pak Gunawan. Hal ini berkaitan juga dengan pemberian tanggung jawab. Ada kalanya kita menuntut anak melakukan hal yang dia memang belum sanggup lakukan pada usia seperti itu. Sebagai contoh, misalkan kita menghadiri suatu upacara atau acara yang sedikit formal, dan kita membawa anak kita yang baru berusia 3 tahun. Nah, dalam acara itu ya orang-orang diharapkan untuk duduk diam. Tapi anak umur 3 tahun disuruh duduk diam selama 2 jam, itu kan sama juga meminta hal yang mustahil darinya. Nah, misalkan kita marah, tapi dengan diam-diam karena lagi serius, lagi semuanya sunyi, kita jiwir dia dengan keras sekali supaya dia diam. Nah, saya kira itu tindakan yang sangat tidak tepat, karena melawan asas kepatutan. Pada usia itu tidak sepatutnya meminta anak untuk nggak bisa bergerak.
Anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan bergerak. Dan nggak bisa diam dalam suasana seperti itu. Jadi kita yang harus mencegah sehingga anak itu tidak melakukan pelanggaran yang kita akan marahi. Misalnya bawa dia ke belakang, kita gendong dia atau apa. Dia akan belajar untuk diam nanti. Misalnya usia 6-7 tahunan, usia 3 tahunan belum bisa. Nah jadi bukan saja hukumannya harus patut sesuai, tugas atau tanggung jawabnya pun memang harus sesuai dengan kebisaan dan kemampuan anak itu. Ya. Nah, menanamkan tanggung jawab itu kan mulai sejak kecil terus sampai dewasa gitu Pak. Sebenarnya tugas orang tua membimbing seseorang anak itu sampai kapan Pak? Dalam hal bertanggung jawab ini? Saya kira sampai dia itu masih tinggal di rumah kita. Sebab selama dia masih tinggal di rumah kita masih mempunyai hak dan tempat ya untuk menolongnya ya, membentuknya menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya, jadi selalu ada ruangan untuk itu. Kalau memang dia sudah tinggal di luar, ya kita tidak bisa berbuat banyak lagi. Ya. Jadi berarti sebenarnya waktu kita juga terbatas oleh untuk itu. Betul. Ya. Dan di dalam hal membimbing anak untuk lebih bertanggung jawab, itu apa yang Alkitab katakan? Sekali lagi saya akan kutip dari 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 12 berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Jadi, di sini Rasul Paulus menetapkan suatu kriteria, prinsip, yaitu hormatilah orang yang bekerja keras. Orang yang bekerja keras adalah orang yang memenuhi tanggung jawabnya. Orang yang rajin. Semua orang tua menginginkan anaknya rajin. Mau bekerja keras. Mulailah dari awal. Tanamkanlah tanggung jawab itu. Sebab memang betul firman Tuhan berkata, orang yang bertanggung jawab dan akhirnya menjadi orang yang rajin adalah orang yang akan dihormati oleh orang lain. Jadi itu prinsipnya. Jadi memang penanaman tanggung jawab itu juga dicontohkan lewat kehidupan dari orang tuanya lebih dahulu. Betul. Ya, dan anak bisa melihat contoh nyata sehingga mereka pun akan meneladani itu. Tepat sekali. Jadi kalau ada ayah yang nggak kerja, yang maunya di rumah main gaple, terus menerus nggak bisa mengajarkan tanggung jawab kepada anaknya, mustahil. Iya. Tapi sering kali orang tua juga berkata jangan contoh saya gitu loh. Tapi dengarkan apa yang saya ajarkan. Gitu. Itu Sulit. sebenarnya sulit ya buat Sulit. anak. Betul. Betul. Ya. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar yang kami kasihi. Kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan tanggung jawab. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.